Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Salatan wa salaman ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Amma alhamdulillah segala puji yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sebagai nikmat dan rahmat itu dapat kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita. Moga-moga amal yang ada terjaga dan supaya amal yang ada itu tidak hilang. Baiklah, kajian-kajian kita ini sekalipun mungkin ada terkesan diulang, tapi ada kaum ulama ketika seorang ustaz, seorang kiai, seorang muallim yang katakanlah ketika dia mengajak terhadap santri, satu bab itu berulang-ulang dan santrinya menerima ridho, dan insya Allah pada bab-bab lain yang tidak pernah dikaji Allah akan berikan pemahaman. Kemudian hadirin yang berbahagia, masih berkisah tentang fitnah. Apa sebab-sebab terjadinya berbagai fitnah, ujian dan bencana yang kita terus mengamati melalui berita, media, orang dan sebagainya, terus sambung menyambung, gak pernah ada berhentinya. Yang pertama di dalam kitab Tazkirah adalah perbuatan zalim para penguasa yang didukung oleh para ulama. Waliyahzubillah. Lagi perbuatan zalim para penguasa yang didukung oleh para ulama. Kemudian yang kedua, maraknya perbuatan kecil, pengurangan timbangan dan kesenangan untuk dan apa itu keengganan untuk berzakat. Kalau perbuatan zalim para penguasa yang didukung oleh para ulama, saya kira sudah menjadi pandangan. Ketika ada pihak-pihak yang akan menegakkan keadilan, justru mendapat tantangan yang luar biasa. Tapi tantangan-tantangan itu memang harus dihadapi. Kemudian perbuatan keji, pengurangan timbangan dan keengganan untuk berzakat. Kalau kita melihat pengusaha-pengusaha yang mungkin tidak seiman, ada juga yang seiman, tahu dia, sehingga
untuk menaikkan pendapatan, katakanlah keuntungan, mencuri timbangan. Ini selalu kita jumpai bagi saudara-saudara kita, para pedagang yang tidak seiman. Tapi ada juga yang seiman, yang tidak seiman itu untuk kemudian-kemudiannya. Untuk dimana kalau si data itu nggak mau. Pengurangan timbangan memang salah satu upaya-upaya mereka untuk meraih keuntungan, tapi Islam sangat melarang, sangat melarang. Kalau memang 1 kilo ya 1 kilo, tidak boleh dikurangi 9. Bilangnya 1 kilo. Satu contoh, ada pedagang beras di pasar. Kalau di Jawa itu kan pakai cupak biasanya, 1 cupak. 1 cupak itu nggak berapa kilo. Nah kemudian ketika sudah kelihatan apa itu merunjung, ya. Kemudian karena cupanya itu bolong, itu tangannya naik, lepas. Jadi, tapi yang laku itu beratus-ratus cupak, itu tidak boleh. Jadi mengurangi pengurangan timbangan. Kalau meteran, ya demikian juga. Jual sandal, ya, sandal itu biasanya kan bahan pakaian pakai meteran, ya, jangan dikurangi. Kemudian keengganan untuk berzakat. Ya terkadang nisab itu sudah sampai, ada saja alasan tidak cukup nisab sehingga tidak berzakat. Sedangkan zakat ini adalah untuk tazkiyatul mal, untuk membersihkan harta yang kita cari, harta yang kita peroleh, yang mungkin dalam perjalanan sebagai pengusaha, sebagai petani, ada yang tidak sehat. Kalau di Jawa, daerah pertanian, ya kadang jatah air dari Pak Si Ahmad 1 jam sekian 100.000 untuk mengairi sawah. Tapi karena mungkin ada pihak lain yang membutuhkan dan sawahnya luar, jatah Pak Ahmad ini dikurangi, jual ataupun dikurangi dan sebagainya. Kemudian banyak yang disimpan. Kemudian keengganan zakat ini sama ada bicara, sama ada mal, sama pertanian dan sebagainya. Itu selalu saja muncul hal semacam itu. Maka dari itu, dengan perjalanan yang kurang sehat, sedangkan kita punya prinsip untuk mencapai sesuatu yang baik, itu jalannya dikeluarkanlah robo osernya kalau memang itu mal, ya, berbagai macam ukuran, timbangan dan sebagainya dalam zakat. Zakat selain tazkiyatul mal adalah sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kepatuhan itulah yang harus kita upayakan sehingga apa yang sudah menjadi ketentuan agama Allah kita. Kemudian nomor 3, maraknya riba dan perzinahan. Masya Allah, kita terus diperlihatkan dengan riba dan
Sehingga ketika ada pihak-pihak yang untuk membasmi namanya riba juga dapat aman. Jadi marahnya riba dan perzinahan, bagaimana dikatakan oleh apa Al-Qur'ani berkata, jika telah terjadi 5 perkara maka akan muncul 5, yaitu jika riba telah dimakan maka akan terjadi 1 longsor, gempa. Jika para penguasa tidak adil maka hujan akan berhenti. Jika perzinahan sudah merajalela maka akan banyak terjadi kematian. Jika zakat tidak dipenuhi maka binatang ternak akan musnah. Dan jika harus zimmah dianiaya maka akan terjadi pergolakan dengan negara. Ini disebutkan oleh Allah. Itu riba perzinahan. Maka dari itu di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Penyebab musabbibul asbab, penyebab adalah ketika pergaulan bebas yang sudah tidak terkendali, maka di situ akan terjadilah yang namanya perzinahan. Maka dari itu bagi kita, ayah, ibu, keluarga dekat akan andai tolong kita tidak boleh bosan-bosannya menyampaikan kebenaran. Jaga keluarga kita dari hal-hal yang aku sangat mengambil riba. Ya, masalah-masalah bunga bank yang luar biasa. Kalau punya tabungan 1 miliar sudah berapa? Masya Allah, mudah ditunggu dari tidur dengan tidur sudah menghasilkan. Biasanya kalau kita itu tidak kuat iman, uang sudah menguasai kehidupan. Ini apapun mereka inginkan akan bisa terjadi. Apapun mereka inginkan akan bisa terjadi. Karena uang segala-galanya. Baik, umat Islam tidak membatasi hanya kita untuk mencari rezeki, tapi ingat thalabul halal fariidatun, thalabul kasbi lazim. Kita bekerja itu wajib, tapi ingat jangan merupakan peraturan thalabul halal fariidatun. Mencari yang halal adalah merupakan fariidah, kewajiban. Kerja wajib, dari yang halal adalah wajib. Rambu-rambu sudah disampaikan. Kalau kamu kerja baik-baik, jangan melakukan kecurangan, tadi masalah timbangan, masalah ukuran, kata bohong, dan sebagainya. Itu adalah hal. Dan apabila ini terjadi, ya jadi kita jadi muncul. Sekarang saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumut, Padang, banjir
yang nyata adalah sebab keserakahan manusia. Keserakahan manusia. Sehingga sebab perasaan yang tidak mempertimbangkan akibat daripada keserakahan itu terjadi namanya kerusakan. Fasadul fil barri wal bahri, kerusakan di daratan dan di lautan sebab ulah tangan manusia. Berapa banyak saudara-saudara kita yang korban, berapa banyak rumah-rumah yang hanyut oleh banjir bandang bersamaan dengan kayu-kayu gelondongan dan lain sebagainya. Ini adalah akibat keserakahan. Apa yang telah disampaikan dikatakan Allah itu berarti, tapi semua itu tidak menjadi peringatan bagi kita. Seharusnya hidup ini apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi pertimbangan bagi kita, supaya tangan-tangan kita ini tangan-tangan yang berkah, akal pikiran yang produktif, yang selalu apa yang mereka lakukan itu memberikan manfaat, menyelamatkan saudara-saudara. Itu yang sudah kita mencari kekayaan boleh, tetapi tidak boleh mengorbankan pihak. Moga-moga apa yang terjadi di negara kita ini, ya, semoga menjadi peringatan bagi kita semua, supaya kita kembali kepada jalan yang benar, jalan agama Allah, menuju sesuatu yang baik. Demikian, wassalamualaikum